Halo semuanya, selamat datang di acara Bistalk sesi hari ini. Selamat datang lagi, hadir bersama saya Jo Chang dari Bislib Event. Lalu hari ini kita akan bicara mengenai how to build an effective online business operations that win customers' heart. Nah, rekan-rekan, hari ini saya kedatangan dua wanita cantik yang sangat inspiratif. Rekan-rekan saya, kita kenalan dulu ya. Hari ini ada Christine Siagian dan juga Natasha Imelda. Halo, apa kabar? Halo Kojo dan teman-teman Halo, semua. Jo. Sehat-sehat dan semua ya? teman-teman. Sehat Alhamdulillah semua Sehat, kah? Tuhan. Harus sehat ya di masa-masa sekarang ini. Oke, hari ini ada Christine Siagian, Division Head of E-commerce Commercial dari MAP Aktif. Christine ini saya kenal sudah cukup lama. Lama banget ya kok ya kita kenal. Iya, udah 10 tahun ada ya? Hampir ya. Hampir 10 tahun ya, hampir 10 tahun. Tapi nggak pernah berhenti menginspirasi saya. Saya banyak belajar juga dari Christine. Christine, boleh dong cerita sedikit ke teman-teman nih. Kalau kita lihat kan background-nya cukup banyak ya, dari e-commerce, di online, bahkan punya bangun startup sendiri. Lalu sekarang ada di MAP. Boleh dong cerita perjalanannya seperti apa sih dari kuliah itu sampai sekarang itu gimana ceritanya? Berliku-liku yang pasti ya. Ya, jadi thank you Kojo buat waktunya. Halo teman-teman sekalian, saya Christine. Saat ini kerja di MAP Aktif. Mungkin kalau teman-teman suka ke mall gitu ya, sempat mampir ke toko Planet Sports, satu Sport Station, ya kan, The Athlete's Food. Nah itu adalah strategic business unit yang sekarang saat ini lagi saya pegang. Tapi mainly yang saya lakukan adalah di e-commerce channel-nya sih ya. Kita ada beberapa channel, hampir per tahun ini ada 17 channels online. Nanti akan detailnya akan saya jelaskan lebih lanjut lagi di belakang, expecting more than 20 lah ya di tahun depan. Tapi sebelum saya di MAP itu udah cukup lama sih ya kerja di dunia digital business. Awalnya itu pertama kali itu saya kerja di digital business itu tahun 2010 ya di Deal Going. Deal Going ini adalah sebenarnya joint project dengan salah satu mahasiswa S3 di UI. Waktu itu saya lagi ngambil postgraduate program saya di UI, lalu waktu itu iseng-iseng aja sebenarnya karena mahasiswa S3 ini dia adalah beasiswa dari Korea ya. Lalu dia lagi bikin project disertasi untuk online bisnis di Indonesia dan lagi nyari tim untuk do the project. Jadi ya saya voluntarily aja waktu itu iseng-iseng. Kita bikin benchmark analysis lah tentang e-commerce di Korea dan di Indonesia, dan waktu itu kalau nggak salah tahun 2010, mungkin di sini kalau ada yang suka Korean, 2010 adalah marak-maraknya Korea masuk Indonesia ya, Korean Wave ya, mulai dari Pas baru masuk ya? Yes, betul, 2009-2010 ya, mulai dari penyanyinya, filmnya ya kan, paling gede adalah penyanyinya ya, Korean Wave waktu itu. Film-filmnya, terus mulai bermasukkan juga makanan, dan akhirnya teknologinya juga masuk Indo ya. Ada Kakotok ya waktu itu ya, terus Line itu produk Korea yang akhirnya dibeli sama Jepang ya kan. Dari situ awal mulanya kita mau bikin, apa sih namanya, how do we explore ya the e-commerce business in Indonesia, karena tahun 2010 itu juga di Indo lagi ngetrennya daily deals. Mungkin di sini ada yang tahu konsep daily deals, kupon ya, kupon yang masa waktunya itu terbatas ya kan. Jadi kita harus beli, tapi dia hanya berlaku misalnya 3 hari atau seminggu ya kan, tergantung dengan promo yang dikasih sama merchant.
Nah, deal going itu konsepnya adalah agregator. Jadi waktu tahun 2010 itu ada hampir lebih dari 50 ya daily apa sih namanya ya daily deals website di Indo ya. Living Social adalah salah satu yang terbesar kalau nggak salah dulu sebelum dibeli sama Living Social namanya adalah Deal Keren ya kok ya. Betul, masih deal keren Ya, waktu itu. masih ngetren. Di sini ada yang pernah beli kupon voucher nggak dari Daily Deals? Ya, jadi Mungkin kalau dulu yang sekarang, terbesar lah. Dulu yang mungkin kalau terbesar sekarang itu bukan Deal daily Keren sama deals ya. Diskon. Kenapa Kita kok? bilangnya sekarang udah voucher aja ya, voucher diskon Ya, ya. sekarang voucher. Dulu sebutannya Daily Deals. Karena tiap hari diskonnya selalu ada. Jadi pendek-pendek lah. Hmm. Dan diskonnya dulu Uh, banyak-banyak ya, nggak seperti Banyak, sekarang. mulai dari travel, makanan, terus mainan ya, general merchandising, terus apalagi tuh ya. Dan diskonnya harus minimal 50% sampai 70% Ya, kalau very kalau waktu itu very ya. good discount. Mhm. Gitu sih. Dari situ kemudian saya gabung di Living Social. Nah, di situ pertama kali saya kenal sama Kojo. Waktu itu Kojo leads the department untuk travel ya. Betul. Jadi di Living Social sendiri ini kita bagi jadi 3 ya kupon vouchernya. Yang pertama itu adalah makanan, lalu ada travel, satunya lagi adalah merchandising, mulai dari mainan, kabel listrik, boneka, ya kan, mulai dari yang direct diskon maupun yang bundling. Jadi misalnya beli 1 diskonnya sekian, beli 2 diskonnya sekian, seperti itulah jadi modal. Kojo waktu itu leading di department travel ya, jadi voucher-voucher diskon hotel, trips, flight juga nggak ya waktu itu ya? Pernah, dulu flight Pernah juga. pernah. Mhm. Ya, nah itu bisa dibeli juga di situ Living Social. Living Social ini dulunya adalah deal keren sih ya. Terus kemudian diakuisisi sama startup dari Amerika ya Living Social dan kita rebranding jadi Living Social Indonesia. Di situ saya kerjanya sebagai think tank research manager. Ini roles and responsibilities-nya mainly fokus on the competitor mapping, mapping dan monitoring ya. Jadi apa sih yang dikerjain sama kompetitor ya kan, package deals-nya yang dibikin sama mereka untuk merchant sejenis, merchant yang sama ataupun sejenis. Jadi mungkin ada di industri yang sama gitu. Is it working atau enggak? Lalu how can we provide the best deals ya kan untuk merchant-merchant yang ada di Living Social. Nah, package-package ini nanti yang akan dibawa sama teman-teman dari komersial buat mereka negotiate dengan merchant-merchantnya kita. That's the way the business works ya di Living Social waktu itu. Iya. Jadi Itu selepas dari masa-masa yang menarik ya. Itu masa-masa yang menarik ya. wow, ya itu luar biasa sih ya. Pengalaman yang nggak terlupakan sih ya. Very fast-paced bisnis ya kan, dan cikal bakal e-commerce bisnis sih ya di Indonesia waktu itu ya. Betul. Karena waktu Mulai itu dari masih di awal 2011 awal ya. 2011 betul. 2011 jadi masih bareng-bareng dengan Tokopedia, dengan Bukalapak pada saat itu Betul, ya. Masih baru ya. mulai juga di Indonesia. Masih baru mulai juga kita tumbuh bareng-bareng lah ya di situ awal mulainya isu-isu soal logistik ya kan, tiba-tiba orderan melunjak tapi ternyata warehouse nggak cukup ya kan, sampai Betul. akhirnya pengiriman terlambat ya kan, udah gitu masalah cancellation and return yang nggak jelas prosedurnya, lalu terkait pembayaran ya kan, waktu itu kita masih pakai sistem transfer ya kan. Betul. Masih manual Lalu transfer waktu dulu ya. masih transfer, lalu harus ada konfirmasi yang sifatnya masih manual. Jadi proses pembayaran juga apa sih namanya selalu ada issues ya kan. Tapi it's an interesting opportunities ya kan, karena akhirnya itu numbuhin apa sih namanya celah-celah untuk improving the business ya kan. Akhirnya bermunculan nih ya kan warehouse bisnis warehouse ya sekarang ya kan, dari tahun 2019 ini udah banyak bermunculan dan sekarang even better ya sejak zaman COVID.
Karena semua orang akhirnya pindah ke online, mau Betul. nggak mau ya, perusahaan-perusahaan retail. Makanya perusahaan bisnis warehouse sekarang tumbuhnya gila-gilaan ya kalau bisa dilihat. Payment gateway juga seperti itu, lalu juga bot ya kan untuk chatting ya kan dengan customer, itu juga bermunculan. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang COVID itu apa sih namanya, ngasih berkah lah ya buat pemain-pemain di industri retail ya untuk migrasi dari offline ke online sih ya. Dan itu bikin opportunities baru sih untuk numbuhin e-commerce bisnis. Habis dari Livang Sosial, saya sempat bikin apa sih namanya, bisnis sendiri bareng-bareng dengan teman-teman di yang dulu kerja bareng di Dealgoing. Kita bikin perusahaan Inlight. Inlight itu actually adalah perusahaan market research ya buat perusahaan-perusahaan yang ada dari luar yang pengen masuk market Indonesia. Fokusnya itu lebih kepada perusahaan retail dan e-commerce yang karena 2010-2012 itu perusahaan-perusahaan dari luar itu dengan grow-nya e-commerce ya yang masih mentah banget, tapi minat pasar itu sebegitu tingginya dan gap-nya sebegitu besarnya, itu bikin market luar itu very interested in Indo market ya. Karena dilihat Indonesia ini gede banget dan kita negara kepulauan ya. Jadi isu-nya banyak banget lah ya, mulai dari yang tadi itulah, ada 3 sebenarnya isu bisnisnya. Yang pertama teknologi, yang kedua adalah payment gateway, yang ketiga adalah logistic warehouse. Gitu. Ini adalah 3 opportunities yang paling dilihat sama market luar saat itu dan mereka banyak masuk ke Indonesia untuk explore lah the opportunities. Nah, kita servicing mereka untuk do the market research. Kalau misalnya, jadi market research itu adalah untuk melihat seberapa visible sih bisnis mereka untuk bisa masuk ke Indo. Karena kalau meskipun kita negara yang gede banget ya, hampir 250 juta, sebenarnya knowledge sama adaptability sebenarnya masih sangat rendah ya dibanding dengan negara luar. Jangan sampai mereka masuk, tapi ternyata rakyat nggak adapt lah dengan bisnis atau barangnya mereka. So we do the market research for them ya kan, apakah bisnisnya mereka ini bisa running and working, at what price and at what technology yang mereka bisa roll on ke market, kayak gitu sih. Seperti itu. Klien waktu itu paling banyak datang dari Jepang dan Korea ya. Karena sebagai negara tetangga, teknologi mereka itu sangat-sangat jauh lebih mature ya dibandingkan Indonesia, dan mereka itu negara kecil banget ya. Kalau misalnya bisa dilihat dari peta, Jepang dan Korea itu mungkin hanya 10% Indonesia lah. Jadi they are very very interested in Indonesia market ya. Terlebih dengan adanya Korean trend, lalu juga sama ya dengan Japanese trend ya kan, mereka pengen masukin selain daripada e-commerce bisnis sih ya, terutama di retail kayak gitu sih. Lalu saya pindah ke BINUS itu mainly handling digital business. Jadi memang 12 tahun terakhir ini fokus karir saya itu more or less itu ada di digital ya, meskipun dari angle yang berbeda-beda sih ya. Di BINUS itu dengan background mainly focusing background experience bertemu dengan partner dan klien, lalu juga analyzing the digital business. Jadi saya megang program yang baru di BINUS University ya, pertama namanya Startup Accelerator. Mungkin di sini ada mahasiswa BINUS atau alumni BINUS. Kayaknya mungkin ada beberapa teman-teman dari BINUS yang juga join. Oke. Karena mereka juga sekarang ini kalau kita lihat kan di BINUS memang diangkat ya program entrepreneurship. Nah, kelihatannya pasti ada beberapa teman-teman nih yang akan nanti bisa benefit dari beberapa insight-nya. Betul.
Saya masuk BINUS itu pas BINUS lagi naik daun. Kenapa naik daun? Karena William Tanuwijaya, co-foundernya Tokopedia, baru aja dapat apa sih namanya, investasi cukup gede lah ya saat itu. Jadi apa sih namanya, dia diliput sama banyak media ya kan, and then apa sih namanya, it's one apa sih namanya, a valid example of apa sih namanya, students atau alumni yang bisa berkarir di dunia teknopreneur. BINUS sendiri, kalau mungkin teman-teman di sini ada yang sempat kuliah ya atau lulus dari BINUS ya kan, major apa sih namanya, jurusannya sendiri memang sangat strong di IT ya, IT dan sistem informasi ya. Jadi selain daripada pengen ngegedein jurusan-jurusan yang lainnya, ada bisnis, lalu ada apa sih namanya, desain juga ya kan, dan jurusan yang lainnya, mereka pengen ngegedein entrepreneurship sih ya. Jadi waktu saya masuk itu di tahun 2013 kalau nggak salah ya, rektor BINUS itu ngerubah visi misinya BINUS ya. Jadi visi misinya, saya udah berapa tahun ini ya, hampir 7 tahun ya, 8 tahun ninggalin BINUS aja masih ingat. Visi misinya BINUS pada saat itu waktu saya masuk adalah 2 dari 3 lulusan BINUS harus bisa bekerja di perusahaan internasional atau bekerja sebagai entrepreneur. Dan program perkuliahan mereka itu selain kuliah seperti biasa kayak mahasiswa umumnya, mereka nge-revamp program kurikulum perkuliahannya. Di satu tahun terakhir mahasiswa itu dikasih kesempatan ada 5 pilihan, either mereka internship di perusahaan atau melakukan riset atau bekerja ke sosial, jadi kayak NGO ya, atau yang terakhir adalah apa sih namanya, membangun bisnis, entrepreneur. Ada 4, sorry bukan 5 ya, ada 4. Jadi kenapa dibikin 1 tahun, kenapa nggak 3 bulan atau 6 bulan, 1 tahun terakhir seperti yang dilakukan universitas lainnya, ini lebih kepada supaya si mahasiswa ini dapat extra knowledge dari industri yang mereka ingin tekuni setelah mereka lulus dari kuliah. Jadi harapannya pada saat mereka lulus, itu mereka nggak dianggap sebagai 100% fresh graduate, tapi lebih kepada kayak at least they have like 1 year experience working in the apa sih namanya, in business lah ya gitu. Value-nya lebih bagus dibandingkan harapannya ya, lebih baik dibandingkan mahasiswa-mahasiswa lulusan dari universitas lainnya. And it works well ya. Christine, menarik perjalanannya, kelihatannya detail, kan berubah-berubah ya dari ya, betul. Mulai dari analytics, terus mulai masuk ke startupnya sendiri, juga melihat begitu banyak startup dibangun, dan jenisnya kan macam-macam ya. Jenis macam-macam, tapi kita tahu bahwa e-commerce atau online business ini menjadi salah satu daya tarik yang paling besar. Karena betul. sekarang ini semua orang bisa masuk ke online business. Nah, kalau berdasarkan dari pengalaman kan sempat ke Lazada juga ya, sempat ke Last Mall, terus sempat ke Lazada juga. Saya kan PMO, berarti ini project management ya? Iya betul. Project management, terus masuk ke business operation di Last Mall. Ini udah dari online business sampai ke marketplace. Nah, kan kita lihat ada 2 tipe ya, ada 2 tipe online business. Yang satu adalah yang sifatnya independen, yang mereka berdiri sendiri. Ada yang memang sangat rely on dengan marketplace. Nah, buat yang mulai dari awal gitu ya, mereka lebih ke arah independen. Masalahnya apa sih? Gitu ya. Kalau mungkin kita bisa lihat ke next slide-nya sebentar. Boleh. Kalau menurut saya ada 8 top challenges
yang ada di online business. Tadi kan sempat di cover sedikit mengenai product to sell, teknologinya ada, marketingnya sempat di-mention juga, ada payment, logistik, dan urusan sama customer. Nah, nanti saya mau balik ke Christine buat mengorek lebih jauh lagi nih pengalaman yang ada di waktu terakhir di Lazada. Karena Lazada bisa dikatakan merupakan salah satu e-commerce terbesar dan juga MAP adalah pemain retail yang terbesar di Indonesia. Nah, Ya, betul. saya mau balik dulu nih, mau ngobrol-ngobrol sama Natasha. Hai Mbak Natasha. Halo Mas Jo. Hai, gantian dong. Kita mau kenal juga sama Mbak Natasha nih. Mbak Natasha kan sekarang di Damcorp. Boleh dong cerita sebelumnya pengalamannya di mana sih Mbak Natasha? Dan kenapa bisa sampai ke Damcorp gitu? Oke, thank you. Sebelumnya Mas Jo udah di-invite nih siang hari ini buat diskusi gitu ya. Webinarnya menarik sekali topiknya gitu. Cuma mungkin saya perkenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang, ya kan? Saya Natasha Imelda sebagai Commercial Business Manager di Damcorp pada saat ini. Dan kalau bisa lihat di slide juga ya, saya kurang lebih 10 tahun experience-nya itu di online digital advertising gitu ya, di media advertising gitu. Dan sekarang kenapa di Damcorp ini kan lebih ke teknologi industri ya gitu, dan menurut saya kalau di teknologi industri itu lebih challenging gitu karena benar-benar kita belajar setiap hari gitu kan yang namanya teknologi itu. Terus juga kayak sekarang gitu ya, kita mengembangkan platform, mengembangkan bisnis WhatsApp Business API gitu kan, WhatsApp Solution juga itu sangat menarik gitu ya, karena kita bisa ngebantuin nih para pelaku-pelaku bisnis gitu ya, terutama misalnya untuk small business, medium business gitu, supaya mereka tuh bisa reach out gitu customer lebih banyak, mereka bisa conversion penjualannya meningkat dan sebagainya. Gitu sih. Jadi kalau dari experience itu basicnya memang di online digital advertising gitu ya, ada di pernah juga di e-commerce pada saat itu, tapi di e-commerce itu aku lebih handle untuk government client gitu. Jadi bukan B2B, bukan B2C juga gitu, tapi fokusnya di pemerintahan seperti itu. Wah. Itu sih Mas Jo singkatnya. Ini menarik nih. Sama-sama ada Christine hari ini yang punya pengalaman juga lebih dari 10 tahun, terus Mbak Tasya juga bisa bilang lebih dari 10 tahun nih di industri e-commerce juga gitu kan. Dan kalau kita lihat balik ke tadi kita lihat udah dibahas nih. Tadi kita bicara mengenai produknya. Terus yang berikutnya adalah kita bicara mengenai teknologi gitu ya. Teknologinya kalau saya ingat dulu masih belum mumpuni seperti sekarang ya. Kita masih baru mulai, dan mungkin traffic-nya nggak sebesar sekarang. Lalu kita bicara marketing. Strategi marketingnya mungkin sekarang udah jauh lebih advance. Kalau dulu kita masih kita mix ya. Kita masih mix antara ada offline dan online. Terus sempat hilang. Seingat saya itu sempat hilang, pindah semuanya ke online. Itu jadi lebih heavy dan sekarang kembali lagi ke online to offline. Nah, lalu kita bicara mengenai payment dulu juga masih masalah banget. Kelihatannya masih harus, tadi mungkin Christine juga sempat mention juga, masih manual, lalu logistik, kelihatannya juga kalau waktu pengalaman Mbak Tasya saya juga percaya nih, dulu juga logistik masih jadi isu ya, di tahun-tahun itu. Oh banget, betul. Belum banyak seperti sekarang pilihannya. Dan juga performance-nya beda sekali ya, di masa-masa itu. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke beberapa pertanyaan yang udah saya siapkan, kita mau tahu dulu nih lebih lanjut. Tadi kan kita udah sempat melihat ya MAP itu seperti apa. Kita coba lihat dulu yuk Damcorp ini siapa sih? Boleh ya? Kita lihat mungkin ada video singkatnya. Mungkin nanti ada beberapa slide yang bisa di-share sama Mbak Tasya.
Oke, tadi kita lihat sekilas video dari WhatsApp. Mungkin Lex kita bisa lihat. Damcorp itu sebetulnya selain WhatsApp apa aja sih, atau memang hanya WhatsApp aja? Ya, untuk saat ini kita memang fokus di pengembangan WhatsApp ya, Mas Jo. Tapi juga untuk kedepannya kita juga fokus di omni channel juga sih pastinya. Oke. Gitu. Jadi mungkin ini sedikit cerita ya mengenai Damcorp gitu ya. Damcorp adalah part of MCAS Group gitu ya, di mana MCAS Group ini core bisnisnya itu di infrastruktur digital gitu. Dan Damcorp sendiri adalah perusahaan teknologi yang fokus untuk pengembangan platformnya gitu ya, terutama untuk WhatsApp for Business atau WhatsApp Business API. Ya. Mungkin bisa di next slide. Ya. Untuk jadi Damcorp as WhatsApp Business Service Provider dari WhatsApp gitu ya, atau official partnernya WhatsApp yang ada di Indonesia. Jadi sejak WhatsApp monetize market di Indonesia untuk API-nya, itu sudah menunjuk Damcorp sebagai official partnernya gitu ya. Dan ini adalah our happy clients, sudah lebih dari 200 clients yang on board dengan Damcorp, dan juga kami handle gitu ya untuk WhatsApp Business API-nya. Jadi kalau bisa dilihat ya, Mas Jo, benar-benar line of bisnisnya kan bervariatif sekali gitu ya. Jadi ada yang travel, startup gitu, bahkan banking, Mandiri Group gitu ya, insurance, retail, healthcare gitu ya. Sekarang di 1-2 tahun ini kan banyak banget nih healthcare, public service gitu. Lalu juga education, telco dan lainnya seperti itu. Oke, bisa di next lagi. Lumayan banyak ya. Sekarang kliennya ada berapa, Mbak Tasya? Udah lebih dari 200-an sih, 250 mungkin ya. Saya nggak kurang update deh. Terakhir sih seperti itu. Oke, menarik. Ya, oke. Ini jadi basically Mas Jo ada 3 ya WhatsApp, ada 3 services WhatsApp gitu ya. Yang pertama itu adalah WhatsApp Messenger. Kalau WhatsApp Messenger ini kan memang WhatsApp personal ya, yang kita gunakan sehari-hari gitu ya, yang dari kita bangun tidur sampai tidur lagi gitu, urusan kerjaan, urusan anak sekolah segala macam semuanya udah di WhatsApp gitu. Lalu ada WhatsApp Business App. WhatsApp Business App ini memang diperuntukannya untuk UKM, dan ini bisa kita download secara free gitu ya, bisa langsung kita gunakan fitur-fiturnya. Lalu yang 3 ini yang adalah WhatsApp Business API yang akan kita bahas nih lebih detail si WhatsApp Business API ini gitu. Jadi ini perbedaannya ya antara si WhatsApp Business App sama WhatsApp Business API adalah kalau yang app ini untuk kalau kita bicara mau scale bisnis ya, kita bisa, si bisnis itu bisa nge-broadcast hanya 256 kontak per hari, dibatasin gitu. Sedangkan kalau WhatsApp Business API itu bisa unlimited gitu, walaupun memang awalnya itu ada tiringnya, ada 1.000 dulu, nanti bisa broadcast 10.000, 100.000, sampai nanti bisa unlimited tuh untuk broadcast kalau kita mau kirim message gitu ya. Lalu juga secara fitur udah pasti yang WhatsApp Business API ini lebih advance ya, dan juga nanti kan bisa kita integrasikan juga gitu ke existing system yang dimiliki sama bisnis sekarang, atau misalnya kita bicara untuk payment-nya gitu ya, kita mau integrasi ke payment gateway gitu, itu juga possible sekali untuk dilakukan. Terus juga untuk aksesnya, kalau WhatsApp Business App itu karena kan dia terkoneksinya masih dengan device ya, satu handphone gitu, jadi cuma bisa satu user. Sedangkan kalau WhatsApp Business API, kita udah sediakan dashboard-nya, itu nanti bisa multiple user, multiple device, dan itu bisa digunakan at the same time gitu. Jadi udah pasti untuk para pemilik bisnis happy banget nih, yang tadinya mungkin admin-adminnya punya nomor, ada admin 1, admin 2, admin 3 gitu ya. Tapi dengan WhatsApp Business API ini benar-benar si bisnis cuma maintain satu nomor aja. Itu nanti udah bisa dipakai macam-macam tuh use case-nya. Jadi nggak perlu lagi tuker-tukeran handphone karena nomornya banyak. Benar.
atau harus ganti-gantian ya. Ya. Dan betul. berarti ini juga saya baru pay attention bahwa ternyata yang biasa kita gunakan itu berarti masuknya adalah WhatsApp Messenger, terus kan ada yang business app. Tapi masing-masing hanya ada batasannya cuma 25 kontak aja ya yang bisa di-broadcast per hari. Bener, Mas. Cuma 256 kontak. Dan itu pun hanya ke kontak yang nge-save nomornya si bisnis. Oke. Jadi kalau misalnya si penerimanya nggak nge-save nomornya si bisnis, kita nggak bisa reach out nih ke mereka, which is kan sayang banget ya. Karena kan bisnis itu pasti kan udah punya database gitu ya, yang loyal customer-nya, terus yang customer-customer yang potensial gitu. Jadi sayang banget jadi nggak bisa ke reach out semua gitu. Mungkin sebelum kita lanjut lebih jauh, ini jadi menarik nih. Kita udah bahas ada 3 jenis WhatsApp Business API. Satu API, satu lagi yang bisnis, satu lagi adalah yang personal. Bedanya apa sih? Maksudnya apakah ada tanda indikator? Apakah dari si customer akan bisa tahu bedanya yang mana? Yang mana yang real, yang mana yang bukan real kah? Dengan adanya WhatsApp Business API? Oke. Itu good question banget tuh, Mas. Jadi kalau yang WhatsApp Business API, itu nanti bisa ada possibility untuk dapat official account atau centang hijau gitu ya, ada green tick-nya. Jadi udah pastikan itu lebih trusted ya. Maksudnya kita sebagai customer gitu ya, kalau misalnya kita WhatsApp atau kita mau nanya-nanya ke brand atau bisnis tertentu gitu, terus WhatsApp-nya udah official account, ya udah lebih trusted gitu dibandingkan kalau yang cuma nomor aja gitu munculnya. Oke. Ini saya saya dari tadi menahan beberapa pertanyaan nakal yang saya pengen lempar ke teman-teman sebetulnya. Mungkin saya mau melempar pertanyaan ini ke Christine dulu. Christine, kan pengalaman waktu di Lazada itu banyak berhubungan dengan para online bisnis juga ya? Betul. Termasuk berarti ada nggak cuma barang-barang, tidak hanya barang-barang dari Lazada, tapi juga ada barang-barang dari pebisnis lokal. Iya, betul. Nah, sebetulnya penting nggak sih fungsi live chat ini untuk bisa improving tadi di sisi operasional? Ya itu salah satu fitur yang ini terlepas dari WhatsApp Messenger yang lagi dibahas ya. Itu salah satu fitur di dalam marketplace yang selalu kita encourage ke seller untuk naikin conversion traffic yang masuk ke tokonya sebenarnya. Karena kalau misalnya teman-teman di sini jualan di marketplace terutama ya, conversion yang paling besar itu akan datang dari chat room. Kecenderungannya customer Indonesia adalah meskipun mereka sudah tahu ada detail produk yang ada di dalam marketplace ya kan, mulai dari jumlah stok, ukuran, bahan, ya segala macam ya, karena product description itu wajib diisi ya kalau di dalam marketplace. Mereka akan nanya lagi. Jadi ini kayak they just want to make sure bahwa produk yang mereka beli ini yang pertama ready stock, lalu kedua ukurannya ada. Meskipun sebenarnya data itu sudah ada semua di dalam product page-nya ya. Jadi mereka mau make sure itu sekali lagi, dan kecenderungannya seller atau misalnya admin toko yang ngebalas itu akan dapat probabilitas conversion masuk ke order lebih tinggi dibandingkan seller yang nggak ngebalas. Plus kita juga ngelihat kecenderungannya seller-seller atau penjual yang membalas kurang dari 1 jam itu akan dapat conversion lebih tinggi dibandingkan seller yang ngebalas lebih dari 1 jam. Meskipun yang balasnya setelah 3 jam atau misalnya setelah setengah hari akan dapat conversion, tapi less likely angkanya lebih kecil dibandingkan yang langsung ngebalas ya within 1 jam. Jadi ini matriks yang kita selalu monitor terutama untuk seller-seller baru. Karena traffic itu akan by algorithm itu akan mempengaruhi organically traffic yang akan masuk ke toko tersebut. Jadi bisa dibilang
seller-seller yang memang atau toko-toko yang tadi responnya cepat, transaksi makin tinggi, yang transaksinya conversion rate-nya tinggi, itu akan naik ke atas berarti ya? Betul. Algoritmanya. Oke. Betul sekali, Kojo. Tapi itu kan kita bicara mengenai di marketplace. Tapi kalau kita balik ke yang independen, artinya kurang lebih akan sama ya. Kalau nggak cepat responnya, ya siap-siap ditinggal sama customer. Kurang lebih gitu ya, Christine ya? Nah, iya betul. Jadi kalau bahasa websitenya itu bounce, trafficnya bounce. Masuk tapi dia nggak melakukan transaksi apapun. Oke. Nah, saya mau nanya sama Mbak Tasya nih. Gimana caranya WhatsApp bisa membantu dengan situasi seperti ini? Ini sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang kelihatannya sudah mulai muncul gitu ya. Gimana caranya ngebantu? Kalau tadi di platform marketplace memang mereka udah punya live chat-nya. Tapi kalau kita bicara yang independen kan juga banyak ya. Ada yang mulai dari fashion, retail sendiri, ada yang dari, dan itu bisa dari mana aja kan, bisa dari sosial media atau dari website-nya mereka. Nah, seberapa krusial sih atau seberapa krusial customer itu harus bisa direspon dengan cepat menurut pengalaman dari Mbak Tasya? Oke, kalau dari pengalaman dan dari best practice ya yang kita lihat gitu ya di industri, memang sangat ini ya Mas ya, conversion dan penjualan itu ngaruh banget sama bagaimana bisnis merespon customer gitu ya. Kayak tadi Mbak Christine bilang bahwa kalau misalnya yang balesnya atau ngasih responnya di atas 1 jam tuh kayaknya conversion rate-nya pasti akan lebih rendah lah seperti itu. Nah, jadi memang makanya kenapa sih WhatsApp Business API ini juga memang channel yang sangat efektif ya untuk saat ini. Kenapa? Karena semua orang udah pakai WhatsApp gitu ya. Semua orang udah, apalagi dengan pandemi saat ini gitu ya, yang semuanya juga kerjaan segala macam udah di WhatsApp gitu. Jadi dari bisnis untuk nanti mau nge-reach ke customer-nya juga lebih bisa personalize gitu kan kita untuk pendekatannya gitu. Dan lagi juga kalau di WhatsApp itu open rate-nya juga sangat tinggi gitu kan dibanding let's say misalnya kita compare ke channel lain, misalnya channel email gitu ya, atau misalnya SMS gitu yang cuma satu arah gitu. Tapi kalau di WhatsApp kan memang bisa 2 arah gitu kan, memang itu nature-nya WhatsApp. Nah, jadi itu yang pertama untuk scale up bisnisnya gitu ya. Kalau kita bicara scale up bisnis, ya kita berarti bicara mengenai reach out more customer gitu kan, kita bisa reach out ke audiens yang lebih besar. Lalu customer engagement, ini kan penting banget ya namanya customer engagement ini, karena kita bisa langsung berinteraksi antara si pemilik bisnis ini dengan customer-nya, dengan potensial customer, dengan loyal customer-nya gitu ya. Lalu juga untuk broadcast message. Nah, kalau broadcast ini kan dari pemilik bisnis bisa share konten yang sangat relevan ya ke audiensnya gitu. Jadi kita bisa kirim dalam bentuk image misalnya, atau misalnya kita kirimin katalog dalam bentuk dokumen gitu ya, atau video gitu ya yang menarik gitu. Udah pasti itu lebih atraktif gitu ya dari customer. Lalu unlimited agent dan get access from multiple device seperti yang tadi aku jelaskan juga, bahwa kalau di Damcorp untuk agentnya itu kita nggak membatasi nih si pemilik bisnis, tapi kita open unlimited agent, unlimited multiple device gitu. Jadi benar-benar harapannya bisnis-bisnis yang on board dengan Damcorp benar-benar bisa utilize semua fitur WhatsApp Business API yang udah kita sediakan di dashboardnya Damcorp, seperti itu. Lalu untuk detail track reporting analytic tools. Kalau kita ngomong report, ini penting banget ya, apalagi bisnis abis nge-broadcast message, abis ngirimin promotion, abis ngirimin update dan sebagainya, kita pasti mau lihat reportnya. Ini udah berapa nih yang send, berapa yang delivered, berapa yang read, ada yang failed atau enggak. Kalau failed nih kenapa failed gitu kan, untuk jadi insight juga untuk next campaign seperti itu. Dan nanti juga ada analytic tools yang pastinya nanti bisa dilihat di dashboard yang udah kita sediakan. Sama ini juga sih untuk reportnya. Jadi karena kan si WhatsApp ini juga nanti dipakai untuk CS ya, untuk berinteraktif si bisnis dengan customer. Nah, reportnya nanti bisa kelihatan tuh, si pemilik bisnis bisa lihat, nih CS
mana sih yang paling banyak menghandle tiket? Yang paling efektif kerjanya ini CS yang mana? Gitu. Terus dalam satu tiket tuh durasinya biasanya berapa lama sih sampai tiket tersebut di close? Nah, itu tuh nanti bisa kelihatan tuh di detail reportnya gitu. Lalu yang terakhir ini verified WhatsApp account. Yang tadi ya, ada possibility si bisnis tersebut bisa mendapatkan green tick atau centang hijau dapat ya official business account gitu. Oke. Tadi ada pertanyaan, ini juga menarik. Jadi kita nggak cuma menggunakan WhatsApp ini sebagai customer care, tapi juga bisa buat marketing ya? Betul Karena sekali. kalau kita lihat kan sekarang memang trennya, kalau dulu di awal-awal mungkin beberapa tahun yang lalu itu masih pakai email blast. Saya masih email blast itu salah satu metode yang cukup efektif. Kelihatannya belakangan udah enggak ya? Karena kita lihat dari open rate-nya ya, Mas ya. Kalau email itu open rate-nya kecil sekali gitu. Kadang-kadang ya ini ngomongin diri sendiri ya gitu. Kadang-kadang lihat dapat promotion gitu ya di email udah lewat promonya saking baru buka gitu Kak. Jadi kayak ya miss nih promotionnya, opportunity-nya gitu. Sedangkan kalau WhatsApp karena memang daily-nya juga di WhatsApp gitu ya, memang aplikasi yang kita pakai gunakan sehari-hari gitu. Jadi lebih cepat gitu, begitu kita dapat informasi apa bisa lebih cepat kita mesti langsung ada action-nya gitu ya. Apakah kita langsung beli, kita dapat link-nya, kita langsung klik link-nya, kita langsung bayar, kita payment seperti itu. Oke. Saya jadi penasaran sama Christine. Christine kan terakhir waktu di Lazada, mungkin dengan MAP juga sekarang ya, email masih jadi satu yang efektif atau memang udah mulai pindah semuanya ke WhatsApp juga? Oke. Email itu ini dari recent tempat kerja ya. Di MAP untuk email kami masih bisa kami masih pakai ya EDM ya, email direct marketing. Dan di Lazada pun juga demikian. Cuman fungsinya memang sedikit berbeda. Penggunaan email ini. Kalau untuk di MAP sendiri penggunaan email itu karena kita fokus memang marketingnya 360, jadi nggak hanya fokus di salah satu channel aja. Jadi semuanya akan kita lakukan mulai dari performance marketing, branding marketing, PR, lalu sekarang itu ada influencer ya kan. Lalu juga ada email. Kenapa email ini kita masih strongly use adalah di MAP sendiri kita punya 3 juta member MAP Club. Itu adalah semua customer yang udah pernah belanja di toko MAP, mulai dari yang fashion atau footwear atau sports atau kids ya kan, dan mereka daftar untuk dapetin diskon member, semuanya akan terdaftar di situ. Ada dua channel communication yang kita push untuk semua member MAP Club. Yang pertama itu melalui email, yang kedua melalui WhatsApp ya. Nah, ini kita masih pakai, tapi fungsinya adalah untuk semua member ini mereka akan dapat kayak ekstra diskon atau exposure untuk koleksi yang pertama kali baru keluar di MAP. Jadi memang kayak gitu, ada exclusivity yang kita kasih dibandingkan customer-customer yang non-member. Lalu untuk di marketplace sendiri fungsinya ya selain daripada sama halnya ya, kalau misalnya ada kayak campaign mega kayak ini sekarang yang terdekat itu adalah 11.11 ya kan, atau misalnya ulang tahun Lazada pada saat itu. Jadi fungsinya lebih kepada informasi. Yang kedua adalah kalau misalnya yang kedua adalah sifatnya lebih kayak update kalau mereka sudah selesai belanja dan notifikasi, lalu ngasih info gimana servisnya Lazada terhadap belanja kalian. Jadi lebih kepada yaitu dapetin insight survei dari customer. Jadi memang not directly pushing two ways communication seperti yang dilakukan di WhatsApp, tapi lebih kepada informasi sih. Oke. Ini pertanyaan nakal yang berikutnya, lebih efektif mana sih email saat ini ya? Lebih efektif email atau efektif WhatsApp sih di bisnis?
dalam hal traffic dan conversion ya. Definitely dari WhatsApp. Ya, Oke. Ya kelihatannya sekarang kalau dulu kita bilang nggak bawa dompet nggak apa-apa, kalau sekarang kita nggak bawa handphone karena WhatsApp ada di situ, Betul. kayaknya dunianya berhenti gitu ya. Betul. Iya. Menarik. Nah, pertanyaan nakal berikutnya yang saya punya adalah buat teman-teman, apakah ini juga dihadapi oleh pemain-pemain lain yang juga skalanya lebih kecil? Atau hanya dihadapi sama pemain-pemain yang sudah besar aja? Ini nanya saya. Oh, nanya Natasha. Natasha dulu deh. Dari pengalaman, skalanya cukup banyak ya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang medium juga. Ya. Apakah ini efektif untuk semua skala? Atau hanya baiknya untuk skala tertentu aja? Oke. Kalau kita ngomonginnya itu, in general WhatsApp-nya itu sangat ngefek banget gitu ya Mas ya. Coba itu dia, makanya si WhatsApp bikin ada yang WhatsApp Business yang app, yang memang untuk UKM gitu ya. Kalau itu kan fiturnya juga berbeda dengan WhatsApp yang API gitu. Kalau yang UKM itu ada fitur kayak katalog gitu ya. Jadi kita bisa lihat katalog-katalognya, kita bisa langsung abis itu langsung direct message-nya juga gitu, tertarik dengan katalog tersebut gitu. Nah, kalau yang API ini kan memang karena diperuntukannya juga buat medium large business gitu ya. Jadi fiturnya udah pasti lebih advance gitu kan, dan bisa kita integrasikan lagi nanti kayak tadi ke payment gateway, atau misalnya kita mau integrasiin untuk ke logistiknya, untuk pengiriman dan sebagainya gitu. Tapi kalau secara ngomong small business, ngomongnya pakai WhatsApp ya udah pasti ini ya ngefek banget ya untuk conversion penjualannya gitu. Karena lebih cepat langsung nangkep customer. Oke. Jadi lebih karena memang size-nya itu disesuaikan juga dengan tadi solusinya ya. Betul. Kalau tadi yang disebutkan dengan payment, kan ini juga jadi satu kunci di dalam online bisnis. Jangan cuma jualan, brandingnya bagus, terus bayarnya susah, gitu ya. Nah, kalau dengan WhatsApp API solution ini, payment-nya juga bisa di-link di sana berarti ya? Bisa, nanti bisa kita integrasikan. Jadi kalau si pemilik bisnisnya udah ada nih payment-nya gitu ya, nanti tinggal kita integrasiin aja ke payment gateway si pemilik bisnisnya. Oke, jadi mereka bisa di-push, kalau saya bayangkan artinya experience-nya adalah saya di-reach out oleh salah satu bisnis menggunakan WhatsApp, oh ini adalah promosinya. Kalau saya tertarik, saya bisa lihat katalognya di sana, bahkan sampai kalau saya tertarik, saya mau bayar, itu juga bisa tanpa harus pindah-pindah lagi ya. Betul. Jadi nanti bisa langsung dapat payment link gitu ya Mas ya. Oke. Payment link disesuaikan dan itu nilainya bisa di-adjust juga ya? Apanya? Nilainya juga disesuaikan dengan produk-produknya juga ya. Berartinya karena sudah link dengan si payment gateway, otomatis akan link dengan e-commerce engine-nya. Ya bisa seperti itu juga. Jadi tergantung use case dari si pemilik bisnis ya, maunya seperti apa gitu kan. Karena kan si WhatsApp ini bisa jadi sebagai front end-nya nih gitu. Jadi benar-benar di satu channel ini aja udah bisa mengakomodir kebutuhan untuk order end to end lah seperti itu. Oke, bahkan bisa di-link up juga dengan untuk tracking-nya ya, untuk delivery-nya juga masuk ke sana ya? Bisa diintegrasiin juga. Oke. Apakah bisa juga, kalau tadi ada yang punya masalah, adminnya banyak gitu ya, bisa nggak sih dibikin jadi chatbot gitu ya, jadi otomatis deh ini pertanyaannya itu aja. Mungkin kalau pengalaman saya sama Christine dulu di e-commerce waktu di awal-awal adalah 2 hal pertanyaannya. 1 payment, kedua adalah logistik. Udah diverifikasi belum nih payment-nya? Apalagi kalau online bisnis yang masih independen ya. Payment-nya udah masuk atau belum? Yang kedua kan barangnya udah sampai di mana ya? Nah, kapan bisa dikirim ya gitu ya? Kapan bisa dikirim? Terus udah sampai di mana gitu kan? Udah apa belum? Nah, hal ini apakah bisa diintegrasikan juga masuk ke WhatsApp API? Bisa banget. Jadi kita juga udah menjalankan ya dari beberapa klien gitu ya yang on board, kita develop juga untuk chatbotnya gitu ya. Kalau untuk chatbot kan
balik lagi nanti ke requirement dari si pemilik bisnisnya gitu ya, mau seperti apa nih chatbotnya, apakah mau hanya untuk sebatas greeting dan untuk untuk nge-assign CS-CS-nya aja, atau misalnya benar-benar mau WhatsApp-nya dipakai buat sampai order, bisa buat sampai ke payment, sampai ke pembayaran, sampai buat tracking dan sebagainya gitu. Jadi kalau chatbot itu possible banget dilakukan gitu Mas di WhatsApp Business API ini, dan nggak bisa dilakukan di WhatsApp Business yang app gitu ya. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk banyak banget ya mengenai WhatsApp nih, banyak banget yang tertarik. Nah, gimana sih cara registernya? Gimana cara mulainya? Tadi ada pertanyaan, apakah worth it untuk invest di solusi WhatsApp? Nah, mungkin kita coba jawab dulu pertanyaan, gimana sih cara registernya? Apa aja sih yang harus dilakukan untuk bisa setup ya? Ya. Mungkin boleh di next untuk slide-nya. Ya, jadi untuk register WhatsApp Business API, yang pertama dibutuhkan pemilik bisnis itu harus punya verified Facebook Business Manager ID, gitu ya. Lalu harus ada legal entity-nya dan punya website. Lalu juga nanti untuk display-nya sama WhatsApp number-nya, gitu. Dan ini untuk display name dan WhatsApp number, kami nanti akan ada form-nya gitu ya, yang nanti teman-teman rekan-rekan pemilik bisnis bisa isi untuk nanti display name yang mau kita daftarin, nomor WhatsApp yang mau kita daftarin gitu. Cuma yang paling penting mandatory itu adalah harus verified untuk Facebook Business Manager ID-nya nih, Mas Jo. Itu mandatory ya? Mandatory dari WhatsApp, betul. Oke. Lalu legal entity-nya sendiri apakah nanti akan dibutuhkan kopi dari legal dokumen seperti NPWP, SIUP dan lain-lain? Ya, jadi untuk nanti proses verifikasi Facebook Business Manager-nya itu nanti si Facebook akan minta tuh legal dokumennya, ya tadi NPWP, aktenya gitu ya. Nanti tinggal disubmit aja setelah nanti udah approve dari Facebook, udah diverifikasi, udah sih sebenarnya nanti udah nggak perlu lagi gitu, maksudnya paling kita cuma butuh nanti di form pendaftarannya aja ya, nanti diisi misalnya aktenya, SIUP-nya dan sebagainya. Oke, untuk prosesnya sendiri berapa lama? Kalau kita mau mulai start dari kita mulai submit tadi ya, ada verified di Facebook Business Manager ID-nya, sampai nanti udah bisa mulai, itu biasanya berapa lama sih administratifnya? Ya, oke. Kalau 3 poin ini sudah terpenuhi, Mas Jo, kurang dari 5 hari kerja udah bisa live nomor WhatsApp Business API-nya gitu. Tapi ada juga klien atau bisnis yang mereka udah punya nih Facebook Business Manager-nya gitu ya, udah punya account-nya, tapi ternyata belum diverifikasi sama si WhatsApp. Nah, kalau kayak gitu nggak apa-apa juga sih. Kita nanti tim Damcorp akan bantu untuk pendampingan ya, kita akan nge-guide kira-kira prosesnya seperti apa yang harus di-upload gitu, supaya bisa cepat diverifikasi sama si WhatsApp gitu. Tapi kalau ini semua tiga-tiganya udah, best practice-nya malah saya pernah 3 hari kerja udah live. Jadi antisipasinya between 3 sampai 5 hari ya, itu persiapannya ya. Cukup cepat. Ya. Kalau semuanya lengkap. Kalau semuanya lengkap. Nah, ada pertanyaan berikutnya lagi, tadi ada yang worth it nggak sih? Berapa sih harganya? Ada special rate nggak sih? Bisa nggak sih nyoba ada free tryout? Nah, itu pas banget ya. Jadi emang buat di event BizTalk kali ini emang pastinya kita punya program nih yang mau kita tawarin. Tapi ini limited offer banget buat rekan-rekan semua. Jadi kita ada trial free gitu ya. Nanti dari teman-teman bisnis, kalau misalnya memang tertarik pengen tahu lebih detail terkait WhatsApp Business API, feel free kontak ke business.solution@damcorp.id atau bisa cek ke website kita damcorp.id. Nanti bisa lihat detail-detail di situ, atau nanti tim kami bisa bantu untuk menjelaskan sih gitu ya. Kita juga nanti bisa share use case-nya kira-kira seperti apa nih yang relevan sama bisnisnya, atau best practice-nya yang udah pernah kita jalanin kayak gimana sih gitu. Oke. Limited offer lah ini. Limited offer ya.
Nah, ini yang catatan, bisa kontaknya ke business.solution@darkcorp.id ya. Ya. Oke. Wah, ini ngomong-ngomong nggak berasa, kita ngobrol hampir 1 jam loh. Kayaknya masih banyak yang saya mau kupas. Mungkin sebelum kita tutup, saya mau mungkin saya akan minta 3 tips untuk para pelaku bisnis online supaya bisa beroperasi dengan lebih efektif dan efisien. Mungkin dari Christine boleh share, nanti gantian dari Mbak Tasya, 3 hal yang memang ini penting sekali untuk para pebisnis online supaya bisa lebih efektif dan efisien. Karena kan kuncinya itu ya, kalau nggak efektif dan nggak efisien, akan sulit untuk bisa berkompetisi di saat ini. Mungkin mau dimulai dari Christine dulu. Ada 3 tips. Tips dari aku ada 3. Oh ya, emang diminta 3 ya. Yang pertama adalah perencanaan, pastiin sebelum mulai. Karena ya teman-teman mungkin ada yang dananya atau modalnya udah cukup, ada yang masih kurang. Jadi regardless the amount of modal yang udah disiapin di awal, pastiin selalu ngerencanain terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah selalu siapkan budget untuk marketing. Gak mesti dalam bentuk direct discount atau apapun, tapi bisa juga dalam bentuk gimmick atau misalnya voucher untuk belanja berikutnya atau apa macam-macam lah ya budget marketing itu. Jadi jangan hanya fokus, waduh ini modalnya dikit kalau misalnya dibikin marketing nanti nggak balik modal. Marketing itu adalah salah satu cara untuk ngeboosting traffic atau conversion supaya makin banyak yang belanja justru. Jadi meskipun dikit selalu pastiin marketing yang disiapin yang untuk jualan ya, baik itu di online maupun ya di offline. Terutama di offline kan pasti udah disiapin nih ya kan, mungkin kasih permen atau misalnya untuk belanja kedua atau misalnya pas buka ada special price gitu ya kan ya. Do the same like we want to do in online. Yang ketiga adalah selalu monitor progress ya kan. Di online itu hari ini kita bisa cuan, bulan depan kita expect the same, tapi ternyata karena suatu dan lain hal, misalnya PPKM udah nggak jadi dan orang-orang akhirnya banyak belanja di offline, toko di online jadi turun ya kan. Jadi selalu monitor dan lakukan investigate apa yang kira-kira perlu dilakukan untuk mencegah declining ya, atau penurunan performance di bulan berjalan. Selalu bikin perencanaan tapi selalu tetap dimonitor ya, karena apapun bisa terjadi ya. Shifting dari online dan ke offline itu selalu terjadi, apalagi kalau teman-teman mulai dari retail bisnis ya, brick and mortar. Oke. 3. Tadi ada bisnis plan-nya, kedua adalah punya marketing budget, yang ketiga adalah monitoring, karena ini akan pengaruh, ini bisa digunakan untuk mengantisipasi pertumbuhan bisnis ya. Betul. Oke. Menarik. Kalau dari Mbak Tasya gimana? Oke, kalau dari saya ya, mungkin 3 tipsnya. Yang pertama adalah harus berani berinovasi gitu ya. Dengan seperti kayak keadaan sekarang gitu kan, pemilik bisnis memang harus beradaptasi nih supaya kita bisa survive gitu ya di era pandemi, yang benar-benar switch gitu ya behavior customer-nya juga. Jadi itu kita harus berinovasi dengan teknologi yang ada gitu ya. Lalu yang kedua itu yang tadi ya, untuk retention customer-nya, kita tuh harus responsif gitu kan ke customer. Lalu juga sama juga sebenarnya dengan Mbak Christine gitu ya, terkait program gitu. Jadi kita benar-benar harus kasih reward gitu ya ke loyal customer. Kita share program-program kita gitu melalui channel WhatsApp pastinya. Ujung-ujungnya jualan. Oke, jadi tadi adalah satu disampaikan inovasi, jangan pernah takut berinovasi karena semuanya berubah ya. Yang kedua adalah jaga customer-nya. Betul ya. Nah, customer ini susah didapetin dan harus dijaga. Investasinya sangat besar di sana. Yang ketiga, jangan lupa pakai WhatsApp ya.
Udah pasti pada pakai lah ini. Kalau nggak pakai WhatsApp, biar scale up lagi bisnisnya pakai WhatsApp Business API. Oke. Wah, ini menarik banget ya. Ilmunya banyak banget hari ini, begitu banyak insight-nya. Tapi sebelum kita akhiri, kita masih ada satu hal lagi yang saya mau share adalah buat teman-teman yang sudah hadir, ini bisa punya kesempatan untuk memenangkan voucher menginap 1 malam di Bali. Ya, oke, kita next dulu. Oke, ini kesempatan untuk menginap 1 malam di one bedroom suite LV8 Resort Hotel Bali yang ada di Canggu. Ini tempatnya keren banget. Mungkin kita bisa lihat videonya, video singkatnya sebentar. I'm feeling my heart beating with the rhythm of her body slowly moves. I love this feeling. Yeah, well I can't deny it. She turns me on, I can't control this burning desire. I wish we could having fun under the sea. Jadi teman-teman yang sudah hadir ini bisa menyebutkan satu nama, ya, satu nama atau brand dari klien yang sudah bergabung dengan Damcorp. Nah, hint-nya adalah bisa dilihat di website-nya Damcorp. Caranya bagaimana? Bisa diketik di kolom chat jawabannya, ditambah dengan nomor WhatsApp-nya kalian dan juga alamat email supaya kita bisa menghubungi kembali untuk mengirimkan informasinya. Jadi sekali lagi saya ulang, caranya adalah sebutkan satu nama klien atau brand yang sudah menjadi klien dari Damcorp. Jawab melalui chat dengan mencantumkan nomor WhatsApp dan email kalian. Ya, hint-nya ini bocorannya. Carinya di mana? Ada di website Damcorp. Oke. Nanti kita akan lihat, kita akan cek satu-satu. Nah, sekali lagi saya mau mengucapkan banyak terima kasih buat Christine dan juga Mbak Tasya yang sudah hadir hari ini, yang sudah membagikan ilmunya, membagikan pengalamannya, ceritanya seru banget. Kayaknya waktu 1 jam nggak cukup. Ini next kita harus bikin lebih panjang lagi kelihatannya, gitu ya. Banyak sekali insight yang masih belum sempat nih kita tanyakan, gitu ya. Nah, Christine, Mbak Tasya, terima kasih sudah hadir di BizTalk. Thank you, sama-sama. Thank you, Mas Jo. Untuk diundang lagi. Jadi BizTalk ini adalah event yang kami lakukan secara reguler, yang diproduksi dan juga dimanage oleh Bistrip Event. Nah, Bistrip Event ini sendiri siapa sih? Kita merupakan B2B professional event producer dan juga management company. Kita nggak cuma buat BizTalk aja, jadi ada beberapa yang sudah berjalan, ada Indonesia Corporate Travel and MICE, ada Corporate Creative Meeting and Events. Baru-baru ini kita juga melakukan mempromosikan WELL, yaitu Wellness and Health Tourism Hub, dan coming soon akan ada Art and Luxury Tourism dan juga ada Culinary Tourism Asia. Nah, masih banyak lagi event-event yang akan kami produksi, jadi stay tune, jangan sampai kelewatan, acaranya akan seru dan bakal banyak bagi-bagi hadiah lagi. Oke, Mbak Christine, Mbak Tasya, sekali lagi terima kasih banyak buat waktunya. Hari ini menyenangkan sekali. Terima kasih. Thank you, Paul. Ya, thank you teman-teman semua. Thank you, Mbak Christine, insight-nya hari ini. Soon kita ngobrol ini ya, face to face ya. Ya, pasti. Ya, harus. Oke, well, take care, stay healthy, stay safe. Sampai ketemu lagi. Thank you semua. Thank you, bye-bye.